Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang syariah, fiqih, usul fiqih, dan kaidah-kaidah fiqih. Untuk yang pertama, yaitu syariah. Menurut akar kata, berasal dari kata syarok yang berarti jalan menuju sumber air. Sedangkan secara istilah, syariah adalah hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara singkat dapat dikatakan bahwa syariah Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wacana keislaman. Kata syariah atau syariat memang memiliki makna dan signifikansi yang penting karena secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW dan yaitu dua sumber utama ajaran Islam. Dalam makna Al-Khotan mendefinisikan syariah sebagai segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut ritual, sosial, ekonomi, moral, hukum, dan lain-lainnya. Menurut Ar-Razi dalam bukunya Mukhtar Us-Sihab bisa berarti nahaja, menempuh, audaha, menjelaskan, dan bayan al-masalik menunjukkan jalan. Sedangkan menurut Al-Jurjani, syariah bisa juga artinya mazhab dan thariqah mustaqim atau jalan yang lurus. Jadi arti kata syariah secara bahasa banyak artinya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa syariah artinya adalah agama yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah ini disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, menurut Ibnu Ul-Manzur, syariat itu artinya sama dengan agama. Sedangkan dilihat dari segi hukum, syariat merupakan norma hukum yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Tujuan syariah yang pertama, untuk memelihara agama, yaitu untuk menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi ini. Agama Islam diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dalam hablum minannas dan hablum minallah, sehingga manusia akan sejahtera dan tentram dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Yang kedua, memelihara jiwa, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia dalam arti luas. Larangan membunuh manusia merupakan salah satu bentuk dari peran syariah untuk memberikan kedamaian dan kenyamanan dalam berkehidupan. Yang ketiga, yaitu memelihara akal. Kewajiban menjaga dan memelihara akal sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal inilah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama karena tidak diberikan kepada makhluk selain manusia, sehingga dengan akal ini dapat membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain dan dapat membedakan manusia yang sehat jiwanya dengan manusia yang tidak sehat jiwanya. Yang keempat, yaitu memelihara keturunan. Kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik karena dengan memelihara keturunan, agama akan berfungsi, dunia akan terjaga. Salah satu bentuknya adalah hukum tentang pernikahan yang telah banyak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Yang kelima, yaitu memelihara harta. Kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kita miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah. Kemudian sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syarok. Kemudian yang kedua, hadis. Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, di antaranya adalah sahih, hasan, dhaif atau lemah, dan maudhu atau palsu. Hadis yang dijadikan acuan hukum hanya hadis yang derajat sahih
dan hasan. Kemudian hadis dhaif menurut kesepakatan ulama salaf selama digunakan untuk memacu gairah beramal atau fadilah amal masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama untuk menetapkan suatu putusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Beberapa macam ijtihad antara lain ijma', qiyas, maslahah mursalah, dan urf, yaitu kebiasaan. Fikih. Fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal. Sedangkan secara terminologi, fikih merupakan bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, lalu diambil dari dalil yang terinci. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik benang merah bahwa fikih dan syariah pada dasarnya memiliki hubungan yang erat. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis dalam kitabnya yang disebut syariah. Ruang lingkup fikih ada 4, yaitu ruang lingkup ibadat, ialah cara-cara menjalankan tata cara peribadatan kepada Allah. Yang kedua, ruang lingkup muamalat, yaitu tata cara hukum dan peraturan hubungan antar manusia sesama. Yang ketiga, ruang lingkup munaqahat, ialah hukum-hukum kekeluargaan dalam hukum nikah dan akibat-akibat hukumnya. Yang keempat, ruang lingkup jinayat, ialah tindakan pelanggaran atau penyimpangan dari aturan hukum Islam sebagai tindakan pidana kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Usul fikih. Kata usul yang merupakan jamak dari kata asol secara etimologi berarti sesuatu yang dasar bagi yang lainnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa usul fikih itu adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalilnya yang terinci, atau dalam sederhananya, kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Ruang lingkupnya, yang pertama, sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Keempat, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Kaidah-kaidah fikih. Yang pertama, pengertian kaidah fikih. Istilah kaidah-kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan, atau patokan umum. Kata al-qawaid dalam Al-Quran ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26 yang berarti tiang, dasar, atau pondasi yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqih yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam yang dibubihi ya'an nisbah untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Jadi, kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar atau aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah yang masuk dalam kategori fikih. Yang kedua yaitu urgensi kaidah-kaidah fikih. Seperti dikemukakan para ulama, berdasarkan materinya, hukum Islam itu dapat diklasifikasikan kepada 2 macam, yaitu yang pertama hukum ibadah. Hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan untuk merealisir dan merupakan implementasi dari kesadaran mendalam seorang hamba akan tujuan utama hidupnya, yaitu untuk mengabdi kepadanya. Yang kedua, hukum-hukum muamalah atau hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan dalam arti luas, seperti transaksi, tindakan, sanksi, hukum kejahatan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu metode perumusan kaidah-kaidah fikih. Metode perumusan kaidah fikih dimaksudkan adalah cara kerja melalui pola pikiran atau pola penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam perumusan kaidah-kaidah fikih.
perumusan kaidah-kaidah fikih itu mereka tentu saja menggunakan metode tertentu yang kita sebut dengan metode pembentukan kaidah fikih. Metode yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh para ahli fikih dalam perumusan kaidah-kaidah fikih hingga terbentuklah suatu pedoman umum yang tersusun dalam bentuk proposisi yang dari aspek tata bahasa Arab mencerminkan jumlah mufidah dan dari aspek kemaknaan mengandung generalisasi hukum-hukum fikih. Kalau kita analisis berdasarkan kepada logika, penalaran yang umumnya diikuti dalam perumusan kaidah-kaidah fikih, para ahli hukum Islam pada umumnya menggunakan metode penalaran induktif.